akan menggerakkan person-person. Kalau LTM adalah lembaga masjid, masjid menjadi lebih baik karena gerakan daripada LTM. Orang-orang yang sana yang disasar misalnya imam khotibnya akan menjadi kualitas. Mungkin begitu. Cukup. Terima kasih Yai, luar biasa pencerahannya, sedikit tapi mantap, karena kita duduk bersama di tempat ini menyamakan tujuan. Tujuannya yang telah saya sebutkan tadi adalah imam, khotib, dai, daiyah, sehingga nantinya bersama-sama ke warga Nahdliyin itu tersampaikan dakwah dakwah Aswaja An-Nahdliyah itu tersampaikan kepada warga Nahdliyin semuanya, karena dengan kebersamaan itu akan menjadikan NU bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas yang baik, begitu. Baik, terima kasih. Berikutnya Eldanu TV Damai. baik, terima kasih. Berikutnya kami akan ke LTMNU dulu sebelum ke Yai Ghazi. Ke LTMN. Mungkin saya tambah untuk Monggo. Memberi inspirasi ya. Nggih, monggo, Yai. Ini ada tokoh pendidikan ini, Ya. Dr. Rosidin ya. Saya pernah melihat di pendidikan itu ada guru, jangan guru ya. Guru itu ya di sekolah, tetapi sesungguhnya kiai ya guru. Nggih. Khotib itu juga guru. Dai juga guru. Katanya di klasifikasi bahasa Maduranya itu ada good teacher. Good teacher, guru yang baik. Ya. Guru baik berarti ya mengajar enak didengar. Kalau itu bacaan Quran fasih rasanya dan penjelasannya tertib 1, 2, 3, 4. Tetapi ada juga lanjutannya excellent teacher. Guru itu lebih baik daripada sekedar hanya menyampaikan, tetapi guru itu sudah bisa menjelaskan lebih jauh dari semata yang dirancang. Hari ini akan menyampaikan tentang bacaan Idhar Komariah, Idhar Syamsiah, Idgham Syamsiah. Tapi setelah itu menyampaikannya sudah bisa memberi banyak contoh, bahkan bisa mengartikan dari ayat-ayat yang dibaca. Itu kan luar biasa. Ya. Nah, lebih tinggi dari itu great teacher namanya. Itu tidak semata bisa memberi contoh dan menguraikan, tetapi ia menjadi pribadi yang menginspirasi. Contohnya seorang kiai itu kadang diem, tapi itu menginspirasi. Ya. Harapannya ya ngono dai gak jane. Ya gitu ya. Satu lagi untuk memperkuat, kali itu guru, good teacher, excellent teacher, great teacher. Sesungguhnya di dai ini yang LDNU, kan kita LDNU, kan biasa banyak yang mau itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enak gitu ya, menggema. Dan begitu ayatnya dibaca ya tepat, urainya ya bagus, tapi hanya sesaat di podium, turun gak koyok sing diomongno. Kan gitu ya. Itu artinya guru bisa mau dai bisa mau itu hasanah, tapi belum sempat menjadi uswah hasanah. Nah, tugas kita LDNU meningkatkan itu. Itu panjang itu perjalanannya. Panjang, dan umpama itu latihan-latihan tidak cukup sekali. Ya, yang pertama saja secara syar'i kalau khotib ya, kita membina bacaan itu 2 kali 3 kali belum ketemu. Belum nanti membina apa yang akan dilakukan atau dibicarakan, diomongkan. Belum kalau kita bicara tentang psikologi,
bahwa orang yang mendengar itu kadang-kadang ngantuk, so aja nggak Ya. ngantuk piye kan gitu ya. Lah, Berarti yang- intinya Yai, nggih. imam atau khotib itu bukan hanya menyampaikan tetapi juga figur, bukan hanya di masjid saat menjadi imam, saat menjadi khotib, tetapi juga di lingkungan masyarakatnya, begitu ya. Ya, betul. Yang terakhir yang paling itu dan harapannya semua khususnya yang LDNU menjadi qudwah. Jadi mau izo ahli enak dan menjadi uswah, menjadi contoh di masyarakat. Dan tidak hanya sekadar pencitraan, tetapi memang betul-betul qudwah hasanah. Mau izo uswah dan qudwah. Qudwah itu sudah menengi tok Pak dicontoh. Diamnya Menengi tok dicontoh, dicontoh. ngomongnya dicontoh, gerakannya dicontoh. Terima kasih. Nggih, menengetok dijuntuh terus maru sing nyuntuh menengetok. Nyuntuh menenge maksudnya ya. Terima kasih ya, terima kasih. Pangapunten. Berikutnya monggo Ustaz Zakaria sebagai Ketua LTMNU Singosari. Monggo. Nggih, alhamdulillah. Langsung saja tadi matur nuwun para kiai yang sudah memberikan pencerahan. Saya tak bagian cerita saja. Ini fenomena di Singosari. Jadi jumlah masjid yang ada di kami, data masjid yang sudah masuk, yang terdaftar di KUA itu 132 per tahun 31 Desember 2024. Jadi sangat mungkin tahun ini jumlahnya lebih banyak lagi. Dari 132 yang 5 itu non NU, artinya ada LDI 4, ada Muhammadiyah 1. Selebihnya berarti sekitar 127 itu semuanya terafiliasi NU. Itu data tahun 2024 tanggal 31 Desember. Dan memang kenyataan di lapangan masih ada masjid baru yang belum masuk, sehingga kalau saat ini didata ulang bisa sampai 140-an. Nah dari situ saking banyaknya jumlah masjid, otomatis untuk mengetahui karakter masing-masing masjid ini kita juga belum sampai sedetail yang diharapkan. Tapi secara garis besar ngapunten, karena masjid ini kalau kita lihat runtutan sejarah jauh lebih dulu daripada ngapunten NU itu sendiri sudah ada. Artinya organisasi yang ada di masjid itu lebih dulu daripada NU-nya. Sehingga yang terjadi di lapangan yang diamalkan di masjid itu kembali ke tokoh yang ada di dalamnya, sehingga masjid satu dengan yang lain ini bisa berbeda. Bahkan dikatakan masjid itu kan kerajaan kecil bahasanya itu, sehingga apa jari kiai ini digawe kaya apa masjid ya gitu. Ini yang menjadi salah satu dalam tanda kutip kendala kita mewakili NU, tapi tetap dengan harapan supaya yang masjid NU itu ya amaliyahnya Nahdliyin, meskipun dengan gaya yang berbeda tapi tetap satu prosedur yang sama. Lah kalau membahas masjid secara keseluruhan kompleks sekali terkait administrasinya dan lain sebagainya, tapi kalau dikerucutkan pada imam dan khotib tadi, lagi-lagi kembali kendalanya adalah seringkali imam atau khotib yang ada di masjid-masjid, khususnya yang di daerah pinggir, itu adalah yang ikut serta merintis, membangun, dalam singkat kata itu sing duwe. Nah ketika itu dibenturkan dengan kualitas imam harus seperti ini, harus seperti itulah, itu baru ada kendala. Harapan kita masjid imamnya harus fasih bacaannya, harus mumpuni ilmu fikihnya dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan yang baik bacaannya, yang ilmunya juga banyak, itu kadang nggak berani menggantikan. Nah ini yang perlu strategi untuk menata bagaimana masjid bisa
betul-betul memilih khotib, imam. Bahkan ketika nanti diadakan pelatihan imam dan sebagainya itu bisa jadi yang diharapkan ikut nggak ikut. Nah ini kan juga kendala. Tapi ini tetap menjadi PR bersama. Paling tidak ada pendampingan dari kita, LTMNU, bahkan harus didampingi JKH atau didampingi dengan LDNU, bersama-sama mendampingi masjid-masjid yang ada di lingkungan kita, Singosari khususnya, agar mereka betul-betul merasa didampingi, tidak berdiri sendiri. Karena mereka merasa ini masjid saya, ya wis apa jare aku tak gawe koyok apa. Tapi ternyata di sisi lain ada harapan besar bagi takmir, pengurus khususnya itu, ada pendampingan dari kita. Nah ini yang perlu ditata ulang, bagaimana nanti strategi untuk pendampingannya, pelatihannya, pembinaannya. Meskipun mereka itu ngapunten punya kiainya masing-masing, tapi kita sebagai organisasi yang diharapkan kehadirannya harus betul-betul bisa hadir. Ngeten, Ustaz. Berarti singkat aja, berarti perlu atau diharapkan ada standarisasi begitu, Ustaz? Ya, minimal ngeten. Setidaknya, tapi kendalanya ngeten, Ustaz. Masjid itu rata-rata kalau memang merasa kurang mampu mendampingi sendiri, mendatangkan dari luar. Ya. Nah, daripada dari luar yang jauh-jauh, Singosari sendiri kan gini Singo. Ya. Lah itu nanti tinggal strateginya bagaimana. Itu kalau dilihat apa tipe masjidnya, kita kan ada masjid jamek. Otomatis kalau masjid jamek itu kan yang ada di ranting gitu. Jadi satu desa itu ada satu masjid jamek. Ya. Itu rata-rata sudah tertata. Ya. Cuman untuk yang bawahnya ini, yang lebih pinggir lagi ini mungkin butuh lebih pendampingannya, butuh lebih. Baik. Sudah cukup, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Zakaria. Beliau sudah menyampaikan kondisi keadaan masjid di daerah-daerah kita, masing-masing ranting kondisinya yang berbeda. Nah, Nun Sewu, barangkali ini nanti memang perlunya kita bersinergi antar lembaga ini yang dijembatani. LDN itu sebagai penjembatan sebenarnya, sebagai penjembatan antara LTM NU terus kemudian JKH. Nanti barangkali JKH ini mohon kiranya bersedia menyiapkan tenaga-tenaga ahlinya begitu, karena di sana gudangnya begitu. LD ini kan juga mengatur strateginya begitu. Ngaten Ustaz. Nah, baik, terima kasih apa yang Ustadz Zakaria sampaikan. Barangkali nanti juga ini ada jawaban atau mungkin harapan-harapan yang diberikan, yang disampaikan Ustadz Zakaria itu nanti akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Nur Fatoni selaku JKH NU. Terima kasih, monggo Ustadz Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dumateng para kiai yang sudah banyak memberi inspirasi dan motivasi kepada kami, terutama untuk berjalannya JKH lebih baik. Karena terus terang selama ini kita masih belum menemukan jalan. Jadi masih agak vakum. Tapi dengan penjelasan seperti ini, alhamdulillah kita punya ada arahan, ada sedikit. Oh berarti karepe ngene, ngoten karepe ngene. Alhamdulillah. Nah, terutama yang dikerucutkan tadi masalah imam, khotib dan daiyah. Nah, ini ya masalah, masalah.
di desa-desa, enggak di desa semuanya ya. Bahkan di perkotaan juga sama sebenarnya, yang di desa, bahkan di desa ada yang agak lebih baik ya, agak lebih baik. Untuk bekerja seperti ini, kembali lagi yang disampaikan Ustaz Zakaria tadi, ya tergantung yang memiliki masjid tadi itu ya. Kadang kita sudah punya gambaran seperti ini, kita arahkan, kadang yang mangku masjid itu kadang tersinggung gitu, tersinggung puri, akhirnya nggak mau ke masjid, akhirnya gitu, nggak mau ke masjid. Cuma alhamdulillah sebagai contoh, kami di Sumberrawan ya sedikit banyak dengan dukungan para asatidz di sana, juga ketua rantingnya Ustaz Syahri di sana mendukung penuh. Jadi di Masjid Aswaja juga gitu, kita masalah ubudiyah ya kita perhatikan sungguh-sungguh, sehingga di sana itu enggak orang-orangnya enggak mau mendatangkan imam dari luar. Jadi dari kita sendiri benar-benar ya orangnya apa namanya itu pilih-pilih, apalagi masalah Jumatan ya, Jumatan kalau khotibnya terlalu panjang sudah ya 10 menit lebih sudah ya, jadi omongan ya. Terus bacaannya kurang bagus juga ya, naudzubillah gitu, dia langsung diprotes gitu. Jadi kita kelerasan saya di sana juga sebagai ubudiyah, seksi ubudiyah di Masjid Aswaja. Jadi kita pilah dengan ada penilaian seperti ini ya. Dan kita juga kita monitor karena pernah kejadian di masjid kami Aswaja itu pas itu belum dijadwal ya, kita jadwal mungkin ya belum tahu kemasukan laisa minna ya, yang imam ya, untuk laisa minna. Nah akhirnya kita punya kesepakatan seandainya untuk yang bagian terjadwal tidak datang, maka mohon dengan sangat untuk warga sini yang benar-benar sudah masuk dalam jadwal itu langsung maju aja. Andai kata ada orang laisa minna yang maju sampai ya hingga silakan ditarik nggak apa-apa kayak gitu ya. Khawatirnya masalah bacaannya kurang baik. Nah terus lagi masalah itu juga ya, kita juga merasa berdosa dari gigi ya, terutama pas petugas Jum'ah kadang itu masalah bilalnya itu, dan bacaannya kadang kurang pas. Kadang yang pujian di masjid juga kadang kurang pas bacaannya, masya Allah. Lagi ini juga tahun kita. Alhamdulillah dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita lebih punya misi dan visi ke depan yang lebih baik, bekerjasama dengan para pemuda-pemuda kita, banyak sebenarnya dari korik-korik kita yang insya Allah yang mudah-mudahan mohon doa dan dukungan dari para kiai dan para asatidz ya, insya Allah mudah-mudahan kita punya rencana ke depan yang lebih baik. Mungkin ini sementara sebagai ya, mukadimah dari kami untuk menuju yang lebih baik ya, terima kasih. Terima kasih. Beliau masih menanggapi atau melanjutkan apa yang Ustadz Zakaria sampaikan, tetapi mudah-mudahan dengan ini sudah bisa ditangkap apa yang harus dilakukan ke depannya untuk pembinaan, khususnya materi-materi di imam, khususnya tilawah, bacaan, tahsin Qur'annya dan sebagainya. Itu nanti akan diprogramkan oleh Ustadz Muhammad Nur Fatoni. Terima kasih. Dan berikutnya kepada Kiai Haji Ghaziuddin Jufri, barangkali menanggapi terutama dari LTMNU kemudian JGH, bagaimana LDNU untuk merangkul beliau berdua, merangkul LTMNU ataupun JGH-NU, sehingga nanti menyampaikan khususnya pembinaan
khotib, pembinaan tilawahnya dari para imam, pembinaan bacaan-bacaan baik itu muadzin ataupun Bilal, ini sangat diperlukan. Kepada beliau disilahkan. Eldanu TV Damai.